Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya, founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis. Nah, kesempatan kali ini banyak para subscriber dan orang bertanya kepada saya bagaimana Mas cara menyembuhkan kesurupan dan bagaimana cara menanganinya. Oke, tentunya ini merupakan topik yang sangat menarik ya. Mari kita bahas nanti langkah-langkahnya itu seperti apa, dan bagi Anda yang mau mempelajari tentang ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, ilmu gendam, dan ilmu daya batin, silakan Anda kontak nomor yang ada di video ini. Dan bagi Anda yang mau membeli kitab Jago Ilmu Hipnotis, ini kitabnya ya, silahkan Anda juga kontak nomor yang ada di video ini. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang menemukan channel ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Yusuf Aditya, founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis. Dalam pelatihan saya, baik ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, ilmu gendam, dan ilmu daya batin, saya mengajak peserta untuk memaksimalkan seluruh potensi yang ada di dalam dirinya, digunakan untuk berbagai hal. Spesial video kali ini, seperti yang saya singgung di awal tadi, bagaimana cara mengatasi kesurupan. Nah, biasanya ini terjadi di desa ya, atau di kantor, atau di sekolah. Itu seperti apa, bagaimana cara menanganinya. Jadi cara menanganinya yaitu simpel sekali ya. Yang pertama yaitu Anda wajib tenang dahulu. Jadi intinya Anda tenang dahulu ya, tenangkan batinnya dulu. Jadi biar apa? Kalau Anda tidak tenang, kenapa? Ketika orang yang kesurupan, dia terjadi namanya abreaksi ya. Kesurupan dalam ilmu hipnotis, dalam ilmu pemberdayaan diri, terutama di pikiran bawah sadar ya, itu nyebutnya adalah terjadi gejolak emosi yang negatif yang ada di dalam dirinya, sehingga dia terjadi yang namanya abreaksi, yaitu misal jadi macan atau apa, biasanya terjadi seperti itu ya, karena luapan emosi yang tidak terbendung. Jadi saking amarahnya tinggi atau saking dendamnya tinggi, atau karena beban mentalnya sangat kuat sehinggalah terjadi seperti itu ya. Itu kalau menurut kasanah ilmu hipnotis dan hipnoterapi, atau tepatnya ilmu cara kerja pikiran. Akan tetapi kalau kita bahas dengan ilmu spiritual, tentunya beda sekali ya pemahamannya, yaitu ketika orang terjadi abreaksi atau terjadi kesurupan, itu terjadi yang namanya kekosongan batinnya, sehingga energi negatif masuk di dalam dirinya sehingga terjadi seperti itu. Itu kalau kita lihat di cara pandang ilmu spiritual. Nah, oleh karena itu, yang pertama seperti yang saya singgung, yaitu Anda wajib menenangkan batin Anda dulu. Entah itu Anda bisa baca sholawat dulu, atau baca bismillah, baca al-fatihah. Intinya tenangkan diri Anda dulu. Nah, ketika Anda sudah tenang, baru Anda atasi orang yang kesurupan itu. Nah, kalau Anda tidak begitu, Anda sudah takut duluan, maka secara energi, secara bahasa tubuh, Anda sudah kalah. Kenapa? Orang yang kesurupan itu kan emosinya kan tinggi, otomatis ya seperti itu ya. Nah, itu kalau Anda tidak tenang, tidak bisa mengontrol emosi Anda, tentunya Anda akan dilibas, yaitu Anda akan diamuk. Nah, itu yang pertama. Sekarang yang kedua yaitu Anda alihkan pikirannya. Jadi ketika klien atau seseorang terjadi kesurupan, itu alihkan pikirannya. Anda bisa katakan, udah, wis, sing wis, gitu. Jadi istilahnya kalau bahasa Jawa itu ya udah, wis. Ya, jadi karena saya sering menggunakan Jawa ya, jadi sudah, alih, wis kayak gini, selesai. Jadi Anda bisa ucapkan gini aja kok kamu pikirkan. Nah, jadi tenang, relax, tenang, seperti itu. Bisa Anda ucapan itu. Kenapa? Ketika Anda ucapkan itu, maka secara otomatis kesadaran klien itu akan bergeser. Yang dulunya masuk kondisi trans atau abreaksi atau emosinya negatif, ketika Anda ucapkan itu, maka secara berlahan dia akan bergeser kesadarannya, sehingga dia akan kembali ke jati dirinya dan bisa kembali sadar. Terus yang ketiga, ini biasanya juga sering saya lakukan. Jadi ketika orang kesurupan, Anda bisa tekan ininya kuat, atau jempolnya bawah itu tekan kuat, atau pas ujung kakinya. Jadi intinya, atau Anda tekan keningnya ini, tekan. Nah, tujuannya apa? Biar dia sakit. Jadi kerasa sakit, otomatis dia ingat akan dirinya, seperti itu. Contohnya ketika Anda pikirannya loncat kemana-mana, coba Anda tabuk pipi, maka Anda akan ingat, gitu. Begitu juga ketika orang kesurupan, Anda coba tabuk atau Anda tekan kakinya, tekan tangannya. Nah, ini tujuannya adalah untuk menggeser kesadarannya juga, biar dia ingat tubuhnya, tidak
loncat-loncat kemana-mana pikirannya. Jadi ketika orang kesurupan itu yang terjadi adalah pikirannya dia kosong atau terlalu menghayati suatu emosi yang ada di dalam dirinya, misal permasalahan atau apapun itu. Jadi Anda bisa lakukan yang namanya penekanan di bagian tubuh tertentu, entah itu di tangan, jadi tangan itu sebelah sini ya, atau di jempol, seperti ini atas kuku, di kaki juga bisa Anda lakukan. Kalau biasanya, kalau di ilmu Khasanah Jawa, itu bisa ditekan di pas polok ya. Pas polok itu pergelangan kaki, jadi itu kaki ya, kaki, ini telapak kaki ya, di belakangnya ini. Kalau orang Jawa nyebutnya polok atau pergelangan kaki, ini ditekan kuat. Nah, itu bisa Anda lakukan. Teknik yang keempat yaitu Anda bisa juga menyentuh kepalanya, jadi Anda usap sambil Anda baca doa, bisa baca Al-Fatihah, bisa baca ayat kursi, bisa juga membaca surat Al-Ikhlas. Biar apa? Biar emosi yang ada di dalam dirinya itu keluar dan jadi hening. Kalau ada jin atau ada setan atau sesuatu entitas gaib ya atau kodam itu bisa keluar. Intinya yang pertama Anda harus yakin dulu, harus tenang, baru Anda sentuh kepalanya, baru Anda bacakan keluar, atau Anda sembuh, bahasa Jawanya waras wis gitu ya, bisa Anda lakukan itu. Yang penting Anda tenang, baru Anda kasih air minum. Jadi air minum bisa ini Anda bacakan Al-Fatihah 7 kali, baru Anda minumkan ke klien Anda. Tergantung dari Anda ya. Ini bebas ya aplikasinya, tergantung sesuai kepercayaan Anda, keyakinan Anda itu seperti apa. Nah, ini apabila Anda menggunakan teknik yang keempat yaitu mengusap kepala dan Anda lakukan yang namanya membaca doa. Nah, kelas ini juga saya ajarkan juga di ilmu daya batin ataupun di ilmu gendam ya. Itu saya ajarkan tata cara lengkapnya itu seperti apa. Terus yang kelima biasanya juga saya usap dengan air ya. Air yang saya doai atau air yang sudah saya bacakan doa tertentu ya, dan saya transfer energi itu baru saya usapkan ke klien yang terjadi kesurupan, baru saya suruh minum air. Nah, ini biasanya yang saya lakukan. Nah, lebih jelasnya itu langkah-langkah seperti apa. Nah, ini saya ajarkan di kelas ilmu gendam kuantum magnetisme ya. Dan ini alhamdulillah alumni juga sering mengobati orang-orang kesurupan dan alhamdulillah Bali sempurna dan tidak akan kesurupan lagi. Kenapa? Saya ajarkan bagaimana cara menguncinya, portalnya itu seperti apa, biar tidak terjadi kesurupan lagi. Karena apa? Ketika orang sudah terbiasa kesurupan, itu biasanya dia akan berulang terus. Nah, selama di dalam dirinya portalnya masih terbuka, kalau belum ditutup, maka itu akan terulang terus. Jadi ketika ada suatu beban atau apa, dia akan kembali lagi kesurupan, seperti itu. Nah, ini juga saya ajarkan di kelas ilmu gendam kuantum magnetisme. Semoga ilmu ini bermanfaat dan tentunya Anda bisa mempraktekkan ya. Pengetahuan ini pemula ya, dalam artian masih awal, Anda bisa lakukan salah satunya yaitu Anda tenang, Anda sentuh, dan Anda ucapkan sembuh-sembuh sehat, dan Anda bisa baca doa seperlunya apabila Anda mau menyembuhkan orang kesurupan. Akan tetapi apabila Anda masih ragu, Anda bisa mengikuti kelas pelatihan ya. Di situ saya ajarkan bagaimana memanajemen emosi yang ada di dalam diri kita seperti apa. Intinya sebelum kita membantu orang lain, kita membantu diri kita sendiri dan memanajemennya sehingga emosi positif yang ada di dalam diri ini bisa menyebar ke orang sekitar. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tentunya saya tunggu Anda bergabung di kelas pelatihan saya. See you, terima kasih. Hari ini kita kirim paket ke luar pulau, yaitu pelatihan ilmu daya batin, rahasia hipnotis nonverbal atau ilmu gendam, advance hipnoterapi, dan kuantum magnet rezeki. Nah, ini aplikasi kekuatan pikiran bawah sadar untuk keajaiban, keberuntungan, dan rasa syukur, dan mengakses kesadaran tertinggi. Nah, bagi siapapun yang ingin belajar, silahkan. Terima kasih.